Seringnya tentang sosok Pak Prabowo. Malam ini kita bicarakan juga soal Pak Jokowi. Nah, tapi kalau Pak Priyanto pasti saya juga ingin menanyakan pendapat Bapak. Pasti nonton kemarin debat Capres-Cawapres. Saya ingin tanya ke pendapat Bapak. Kemarin gimana Pak debat Capres-Cawapres? Iya, saya lihat. Terus gimana pendapatnya? Ya, kalau saya melihat TV itu ada ngomong pakai skor 2-0, 1-3, 6-0 itu aneh kayak sepak bola aja. Kalau saya, oke, kalau boleh, nggak tahu udah ada pakar ngomong atau belum lah. Ini pendapat saya lah ya. Kalau Pak Prabowo, yang saya kritisi ya. Kalau saya ketika ditanya Pak JK tentang bagaimana penindakan pelanggaran HAM, wong ini karena ditanya visi misi, saya rileks aja jawabnya. Ya harus ditindak, siapapun yang melanggar HAM, ditindak. Walaupun presiden, anak presiden, istri presiden pun harus ditindak. Gitu aja, selesai. Oke. Tapi kemarin kan beliau tahu saya arahnya. Memang gitu, memang masih Pak JK gitu kan, terpancing. Akhirnya menjelaskan. Kalau saya mau ini visi misi, iya kan? Wong semua itu udah dijawab oleh stafnya Pak Prabowo, nggak bener kok. Itu Pak Prabowo satu. Nah, sebelum ke Pak Jokowi, Pak Priyanto, ini ada yang sedang... Enggak, sebentar, kalau Pak Jokowi ya harus imbang kan, Pak? Iya, kita dengarkan sebelum ke Pak Jokowi, tapi setelah soal pelanggaran HAM, udah, itu yang paling highlight ya, soal Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi? Terus kedua, Pak Prabowo, dua-dua nanti ya. Pak Prabowo itu mestinya 2/3 waktu untuk beliau, 1/3 untuk Pak Hatta. Nah, kalau kemarin berlainan dengan Pak Jokowi, Pak JK ya. Pres nomor 2 itu 1/3, mungkin 1/4, lainnya Pak JK ya kan? Nah, kalau Pak Jokowi, saya lihat bener tuh amplop gede, tapi saya pikir itu mesti catatan. Dan ketika itu dikatakan dibuka isinya doa, saya aneh. Doa itu saya lihat tulisan Arab itu nggak begitu panjang. Orang Islam itu menghafal Al-Fatihah yang cukup panjang aja hafal. Masa doa segitu nggak hafal? Pertanyaan saya. Terus kalau saya lihat beliau pada waktu ngomong lihat ke bawah seperti membaca, seperti sudah disiapkan gitu Mbak. Itu keanehan. Sehingga ketika mencuat apakah ada kebocoran dan lain sebagainya, menjadi tanda tanya. Dan gitu. Yang kedua, Pak Jokowi, bagi saya mengatakan politik anggaran. Saya menilai ini masalah kapasitas ya, masalah kepemahaman Pak Jokowi terhadap anggaran yang ada di negeri kita. Ya nggak seenaknya seperti itu gitu. Banyaklah udah ngulas itu, nggak seenaknya seperti itu. Nah, nanti kita lanjut lagi Pak, bicara soal siapa sih sosok kepemimpinan Republik Indonesia nanti ke depannya dan harus seperti apa, belajar dari kandidat yang sudah ada. Tapi kita dengarkan dulu, ini ada pidato dari Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto dengan komunitas orang Tionghoa. Kita lihat seperti apa. And balance, makanya kita bangun sistem demokrasi. Ada DPR, ada mahkamah, ada semua lembaga-lembaga yang menjalankan demokrasi ini. Dan dalam politik ada persaingan. Dan dalam persaingan akan ada banyak taktik dan strategi. Kalau mendengar dan membaca riwayat Samkok, kita tahu begitu banyak strategi. Kita tahu begitu banyak untuk merebut kekuasaan, apa saja bisa dilakukan. Itulah hasrat manusia. Ambisi, iri, syiri, dengki, fitnah, segala macam akan digunakan untuk mencapai kekuasaan. Kita berharap dan kita harus memberi contoh. Tadi salah satu pesan-pesan dari narasi itu, itulah pemimpin yang diharapkan, pemimpin yang ideal, pemimpin yang seharusnya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita sadar bahwa itu adalah yang ideal. Kenyataannya sering jauh dari yang ideal. Demi mencapai sesuatu, banyak orang akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan kadang-kadang kita mengerti semua, saya kira, sejarah Tiongkok
ilmu Tiongkok adalah sejarah terpanjang di dunia. Ribuan tahun. Saya pun seorang yang sangat ingin, saya ini belajar sejarah Tiongkok. Saya sangat suka dengan mempelajari sejarah Tiongkok. Karena itu juga kita mengerti tidak hanya dari pengalaman Tiongkok, pengalaman peradaban-peradaban yang kuno sama. Apakah Yunani, Roma, apakah Jepang, apakah Inggris, Amerika. Profesor Mahfud, selamat datang. Kalau udah ada Profesor Mahfud, saya harus persingkat sambutan saya. Karena ada profesor di situ. Ya, saya ringkas sekarang. Dari yang ideal, kenyataannya memang tadi masih banyak yang belum sampai ke yang ideal. Masih banyak sekarang upaya mendapat kekuasaan dengan kecurangan, dengan fitnah, dengan menghina, dengan menghasut. Ini tantangan bagi kita. Marilah kita dengan sikap yang dewasa, sikap yang sejuk, untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Biarkanlah rakyat yang menilai. Saya selalu mengatakan, kita menawarkan diri dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Biarlah rakyat yang menilai, biarlah rakyat yang memutuskan. Saya berkali-kali katakan, kalau rakyat menghendaki Saudara Joko Widodo dan Yusuf Kalla, saya akan menghormatinya. Saya akan menghormati keputusan rakyat. Tapi saya juga mohon, kalau rakyat menghendaki Prabowo dan Hatta, ya kami juga harus dihormati. Marilah kita bersaing dengan baik. Marilah kita adu program. Marilah kita adu gagasan. Marilah kita adu visi. Marilah kita adu kebaikan. Jangan kita saling jelek-jelekan. Apalagi kalau menjelek-jelekan dirinya sendiri, belum tentu beres, belum tentu bersih. Itu kadang-kadang nanti itu tadi penggalan dari pidato dari Pak Prabowo Subianto dengan komunitas Tionghoa. Pak, ada menarik tadi Pak Priyanto dikatakan, ayo adu program, gagasan, pemikiran dan lain-lain. Memang dari nomor urut 1 yang lebih terlihat adalah bagaimana kata akan sama yang telah. Mari kita kembali kepada topik waktu debat itu, ya kan? Adalah visi misi seorang presiden, calon presiden. Emangnya 2 orang itu udah pernah jadi calon? Udah pernah jadi presiden? Kan belum. Jadi yang benar itu Pak Prabowo. Kalau aku nanti jadi presiden akan. Kalau Pak Jokowi kan yang dikerjakan kan gubernur, yang dikerjakan Pak JK kan wapres. Lah Pak Prabowo nggak ditanya, Pak waktu jadi Danyan apa yang dikerjain? Waktu dan break, waktu danjen, ya mesti sudah gitu loh. Jadi ukurannya itu Pak, jangan pakai istilah sudah sama akan. Masing-masing tugas pokoknya pada waktu bekerja itu berbeda gitu loh Mbak. Yang benar itu Pak Prabowo saat itu ya, iya, pada saat itu. Istilah akan itu karena beliau kan belum presiden. Jadi nanti kalau debat selanjutnya lebih baik apa presiden nanti akan bukan loh, iya kan, pertanyaannya visi misi nanti kalau Bapak itu jadi presiden itu apa? Saya akan gini, saya akan gini, kan gitu. Karena dua-duanya belum pernah jadi presiden gitu ya. Okay. Bahwa sekarang pupuk susah untuk membangun petani ini, pupuk harus murah, kan gitu. Bukan terus nanti seperti waduk fluid, gorong-gorong, itu bukan pekerjaan presiden itu.
Oke, baik. Nah, bicara Pak Priyanto, kan ini istimewa sekali tanggal sini Pak, dan kita undang di sini di Apa Kabar Indonesia Malam untuk bicara soal kejujuran seorang pemimpin. Apa sih Pak arti kejujuran buat Pak Priyanto dalam mata seorang pemimpin? Kejujuran adalah bagi saya adalah menempati urutan yang pertama. Karena dengan kejujuran itu maka seseorang akan melakukan kebenaran. Kalau sudah melakukan kebenaran dia mesti akan adil karena ada kejujuran. Sehingga di dalam Sabta Marga yang ketiga itu jelas kalau di tentara itu sebagai ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melihat kejujuran, kebenaran dan keadilan itu satu kesatuan. Satunya kata dan satunya perbuatan, gitu loh. Nah, kalau Mbak tanya terus gimana nih dua capres ini, ya kan gitu. Itu bagi saya satunya kata dan satu perbuatan itu saya memiliki penilaian sendiri kepada beliau-beliau. Meskipun pada saat ini Bapak masih di tengah begitu ya, ibaratnya. Oh iya, jelas dua-duanya bisa saya nilai lah. Saya memang bukan tim sukses satu, bukan tim sukses dua. Penyakit yang paling tidak disukai bangsa Indonesia rakyat terutama adalah korupsi. Kemarin kasus polemik antara Menpora dengan DKI, di mana DKI menuduh Menpora, Kemenporaan, ya, itu menghambat program MRT. Menpora nggak mau disebut menghambat. Menpora tetap pada undang-undang bahwa saya bisa mengizinkan Stadion Lebak Bulus dibongkar apabila stadion penggantinya sudah ada, kan gitu. DKI bilang, oh sudah ada, saya sedang akan membangun stadion di atas lahan Taman BMB. Nah, sehingga pada waktu itu saya ngadep Pak Menpora, hati-hati Bapak, kalau nanti sampai DKI ngasih 2 sertifikat, ya, itu hati-hati, jangan sampai Kementerian Pora ini akan mengalami kasus hambalang jilid 2. Saya katakan gitu, sebab saya tahu persis bahwa kasus Taman BMB ini masa lalu. Jadi masa zamannya Bang Yos, Pak Fauji dengan saya, itu patut diduga ada aroma kolusi dan korupsi. Oke. Ya, ada. Itu contoh dari potensi korupsi, gitu ya Pak? Jelas, sudah saya KPK itu jelas. Media juga udah tahu bagaimana kewajiban pengembang menyerahkan tanah itu dari sisi letak, dari sisi jumlah aja nggak benar. Saya udah bilang Pak Jokowi waktu itu kata-katanya, saya ingat tanggal 27 Agustus 2013 di kediaman dinas. Waduh Pak Pri, gitu. Saya sudah terlanjur membentuk panitia pembangunan stadion. Saya katakan, gampang Pak. Sampaikan pada mereka, stadion bisa dibangun kalau ada IMB, IMB terbit kalau ada sertifikat. Sertifikat tanggung jawab pengembang. Gitu Pak Pri, iya. Gitu. Tapi kenyataannya, korupsi masa lalu tidak ditangani oleh Pak Jokowi, beliau masuk memperkuat dugaan korupsi dan kolusi ini. Memaksakan kehendak. Bapak bisa buktikan itu ya? Oh bisa, saya bisa berani bertaruh. Dengan uang berani saya. Nah Pak, ini bicara soal stadion. Saya mau terus sambung lagi dengan Pak Priyanto soal kejujuran seorang pemimpin. Atau mungkin potensi. Ini dari 240 juta, ya kebetulan 2 orang ini yang bisa melalui sistem menjadi calon presiden, Pak Priyanto. Tapi kita lihat juga Pak Priyanto, bagaimana kondisi di stadion di Brazil nih, yang nanti pada pukul 1 akan ada Brazil lawan Kroasia. Kita akan menuju ke Brazil untuk melihat bagaimana keadaannya di sana. Rifki dari Sao Paulo, Brazil, bagaimana suasana jelang beberapa jam saja menuju Brazil dan Kroasia? Rifki? Baik. Rifki, nanti kita akan kembali ke Anda. Kami belum bisa mendengar suara Anda dengan baik untuk menuju pembukaan di Sao Paulo, Brazil. Kabarnya ada Jennifer Lopez di sana. Nah, kita balik lagi Pak Priyanto. Pak Priyanto dengan tadi sudah berani untuk membuktikan kalau ada potensi ke sana. Tapi paling tidak Pak, dari perjalanan menuju Pilpres, sosok Pak Prabowo kita sudah lihat kemarin dengan beberapa kritikan yang pedas juga, masukan yang pedas juga dari banyak orang. Dan Pak Jokowi juga banyak dapat kritikan dan masukan. Tapi sama-sama. Saya ingin juga Pak Priyanto juga mengkritisi gitu Pak. Lalu kemana kali dengan dugaan ini? Yang saya khawatirkan, ya itu tadi, MRT nggak jalan.
Kalau konsisten loh, artinya Menpora konsisten bahwa Stadion Lebak Bulus yang akan dibongkar untuk proyek MRT tidak bisa serta-merta dibongkar kalau belum jelas penggantinya. Oke. Itu undang-undang. Oke. Nah, gitu. Berarti kan ini adalah beberapa hal yang menyulitkan bagi para kandidat mungkin untuk ya berjalannya menuju Pilpres nggak mulus-mulus amat lah Pak gitu misalnya. Tapi ya pasti ada harapan lah dari Pak Priyanto kepada dua kandidat. Kalau boleh sampaikan ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi, apa sih Pak yang disampaikan soal kepemimpinan ini? Semua sudah tahu mestinya ada buku-buku tentang kepemimpinan ya. Dia harus atau seorang pemimpin itu harus memiliki kepribadian sebagaimana yang diatur dalam asas-asas kepemimpinan. Dia juga dalam bertindak dan berpikir itu harus mengacu pada prinsip-prinsip kepemimpinan ya. Dan juga sifat-sifat kepemimpinan. Itu semua sebenarnya dirangkum itu tadi dengan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Itu ada. Baik asas, prinsip dan sifat itu ada di situ. Satunya kata dan perbuatan gitu loh. Jadi kalau ngomong balik lagi DKI, saya ngomong DKI bahwa DKI harus korupsinya 0. Pernah dengar itu? Mestinya kalau ada aroma korupsi harus dibongkar dong. Ya, jangan tunggu dipanggil. Ya, jangan tunggu didorong. Itu penting gitu loh, Mbak. Nah, ini Pak, saya juga ingin tanya ketika kemudian nanti masing-masing dari pasangan ini tidak terpilih, misalnya yang menang nomor 1 atau yang menang nomor urut 2 misalnya, apa yang Bapak harapkan Pak Prabowo, apa nih kalau Pak Prabowo tidak terpilih, atau Pak Jokowi semestinya apa kalau tak terpilih gitu? Kalau Pak Prabowo nggak terpilih, tadi saya sudah mendengarkan di pidato, ya kan, menghormati itu pesan rakyat. Nah, kalau yang Pak Jokowi nggak terpilih, ini yang menyisakan keinginan saya, pemikiran saya. Pak Jokowi sebaiknya mundur dari gubernur. Nah, kan cuma cuti Pak, kenapa harus mundur? Nah, itu. Gini, dulu menjadi polemik, saya ngikuti di media. Tim ses dan Pak Jokowi mengatakan, hukum positifnya itu cuma ngatur cuti. Nggak harus mundur. Oke. Tapi di atas hukum positif ini ada hukum lagi yang sifatnya filosofi, adat istiadat, moral dan etika. Sebaiknya mundur. Tapi kalau mau cari hukum positifnya lagi sebenarnya ada di Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 seperti yang saya pakai, bahwa gubernur dan wagub itu bisa berhenti karena meninggal dunia, karena dihentikan karena kasus, atau mengundurkan diri. Kalau beliau bilang perlunya revolusi mental pada waktu itu, sesungguhnya alangkah baiknya kalau mundur. Itu Ibu Siti Suro itu mengatakan mestinya mundur. Dengan ketika ada iya. Itu kan konsep pemikiran Pak Jokowi. Masih memberi contoh gitu loh. Gini Mbak, sebenarnya nafasnya undang-undang dulu itu semua pejabat kalau mau ikut pemilihan seperti ini mundur. Apakah itu pejabat dari sifatnya seleksi atau pemilihan, harus mundur. Cuma kasus itu ada, ingat saya, kasus Gubernur Lampung, ya kan, melakukan judicial review ke MK, sehingga MK memutuskan nggak perlu mundur tapi cuti. Jadi MK yang cuma 9 orang membuat suatu keputusan itu, akhirnya jadi seperti itu. Padahal yang menjadi bahan pertimbangan MK kalau nggak salah juga sangat sederhana. Kalau mundur siapa yang ganti lah? Sangat dangkal banget gitu loh. Ya. Jadi nafasnya itu sebenarnya semua pejabat kalau mau pemilihan itu harus mundur, nggak pilih kasih. Nah, ketika di mata Najwa ditanya itu Pak Jokowi mengatakan kalau nanti saya mundur, iya kalau boleh, prosesnya lama. Itu. Iya. Berarti di balik kalimat itu sesungguhnya ada keinginan mundur kan, walaupun nggak terucap. Ibaratnya kalau diucapkan Mbak Najwa, saya sebenarnya kepingin mundur, nah, gitu. Cuma kalau saya mundur ngomong DPRD, itu nanti ya tidak diizinkan, ya kan? Oke. Nah, akhirnya itulah satu. Demi moral dan etika, jangan kalah di capres, balik lagi jadi gubernur. Sebaiknya, saya katakan sebaiknya lah, ajukan mundur jadi gubernur. Nah, itu dia tadi pendapat dari Pak Priyanto saya, gitu. Untuk Pak Prabowo, untuk Pak Jokowi. Terima kasih loh Pak Priyanto sudah memberikan
nasihat-nasihat juga. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan juga. Tapi paling tidak